Hai, ya, setiap orang ya perlu berjalan setiap hari, sama ada berjalan kaki, menaik kenderaan seperti bas, naik motor ataupun kenderaan beroda dua, ya, ataupun motorbike dan macam-macam cara ragam lah. Kita tetap berjalan lah setiap hari. Waktu dan masa tetap berjalan. Apa saja kita tak boleh dapat menahan waktu, ya. Tak dapat kita nak menahan waktu. Dia tetap berjalan, dia terus berjalan. Sebagaimana anda lihat, ya, mobil-mobil yang meluncur laju ke depan. Apa kabar anda semua? Ya, kata orang, ya, hidup ini adalah perjalanan. Waktu tetap berjalan. Ya, ini adalah perjalanan waktu. Seberapa sering kamu mendengar, ya, kata-kata yang demikian. Jadi kita luangkan waktu untuk untuk mendengar cerita-cerita orang tentang mengejar masa, mengejar waktu. Ada orang mengatakan masa itu adalah emas, ya, masa itu adalah emas, ya. Jadi hidup akan membuat kita ni makin memahami waktu kalimat tersebut, ya. Waktu itu adalah emas, jangan dibuang waktu begitu saja, ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang, ya, menetapkan tujuan itu, ya, mengasyikkan. Hanya bahagian tersulit datang selama perjalanan kita untuk mengejar waktu tu, menyampai tujuan itu. Maka itu hidup juga memiliki liku-liku lah. Biasalah, ya, pasang surut. Jadi namun kita mengejar waktu ni jangan pernah menyerah. Kata orang, jangan pernah melewatkan waktu yang bahagian terbaik dari perjalanan kita. Jangan buang masa kita lah, ya. Jangan dibuang masa kita begitu saja, ya. Kita jangan buang masa untuk mendengar cerita-cerita dongeng yang tidak mendatangkan hasil bagi kita, yang menyakitkan hati kita. Kita jangan buang waktu. Itu juga membuang waktu kita, kan? Lebih baik masa itu kita gunakan untuk kebaikan. Jadi ingatlah di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Hidup bukanlah satu perlombaan, tetapi perjalanan atau mengejar waktu tu yang harus kita nikmati secara langkah demi langkah. Tetap kita menyelamatkan waktu kita, jangan dibuang begitu saja, ya. Jadi kamu masih jauh dari akhir perjalananmu mengejar waktu. Jadi jalannya tidak di langit, jalannya ada di hati kita, di batin kita, di sanubari kita. Lihat bagaimana kamu menyintai waktu yang cepat sekali meninggalkan kita, ya. Kita belajar menyintai waktu, ya. Jadi kamu tidak dapat kembali dan mengubah awal, tetapi kamu dapat memulai dari tempatmu berada sekarang, dan jadi kita orang mengubah akhirnya menjadi waktu yang keemasan buat diri kita. Jadi salah satu perjalanan yang terbesar dalam hidup adalah mengatasi segala-galanya dengan menyelamatkan waktu-waktu yang begitu berharga untuk diri kita, keluarga kita, juga sahabat kita, ataupun demi untuk keagamaan kita, ya. Belajarlah untuk benar-benar mempelajari menyelamatkan waktu kita, ya, untuk mengerjakan waktu-waktu yang berfaedah. Jadi saat memulai perjalanan waktu ni, janganlah meminta nasihat dari seseorang yang tidak pernah meninggalkan rumah, yang tidak pernah berbagai ragam lah manusia, ya. Kita perlu cari orang yang sesuai untuk kita berbincang tentang waktu itu, ya, yang berharga buat diri kita. Janganlah kata orang, berhentikanlah mengkhawatirkan, ya, lubang di jalan raya, perjalanan yang penuh dengan liku-liku, ya. Kalau kita tersandung, tersungkur, waktu kita terbuang begitu saja, ya. Terkadang meraih dan menggandang, ya. Kadang-kadang kita meraih dan mengganding tangan dengan seseorang adalah awal, ya. Kita berganding tangan dengan begitu kemesraan adalah sebuah perjalanan waktu, ya. Kalau perkara itu, suasana itu manis, jadi waktu itu adalah manis, ya. Tapi kalau itu membuangkan waktu kita, ya, seperti yang tidak berhasil, yang tidak bermanfaat bagi kita, kita lepaskan saja begitu sajalah. Tangan yang diganding, tangan tu dilepaskan begitu saja. Lebih
lebih baik kamu jalan berlenggang sendiri, tidak apa. Jadi awalnya biasanya menakutkan dan akhirnya biasanya menyedihkan. Tetapi segala sesuatu di antara yang membuat semuanya layak untuk dijalani dengan cara kita menyelamatkan waktu perjalanan hidup kita ini. Ya, itu dia. Untuk melewati perjalanan waktu tersulit, kita hanya perlu mengambil satu langkah pada satu waktu. Ya, tetapi kita harus terus melangkah demi menyelamatkan waktu kita. Ya, satu-satu hal yang ada akhirnya nyata tentang perjalananmu adalah langkah yang kamu ambil saat-saat. Hanya itu yang pernah ada, yang perlu kamu selamatkan waktumu. Ya, itu dia. Dan apabila akhirnya tidak ada yang lain selain perjalanan waktu, kerana tujuannya adalah ilusi yang murni, ya, ilusi kita yang murni, ya. Ya, jika kita tidak fokus pada impian sejak kinilah sekarang, jadi kita ni hanya akan menjadi bintang di masa depan dan orang-orang di sekitar akan menjauhkan, apa kata orang, menjauhkan sendiri. Tapi ketika kita menjadi emas di masa depan, kita menyelamatkan waktu yang penuh dengan keemasan. Jadi orang-orang dari masa lalu atau baru akan lengkit buat ditarik magnet, ya. Ya, itu dia. Ada juga yang berpendapat, ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa, tunggulah pelan-pelan. Ya, walaupun kamu mengatakan masa itu adalah emas, ya. Emas murni, emas yang murni tidak takut ditempa dengan api. Cinta tidak takut menunggu. Ya, itu dia. Ya, waktu ataupun masa adalah emas. Jadi untuk menunjukkan pada dunia, kita tidak harus melepaskan emas yang telah kita genggam begitu erat sekali. Kata orang, ya, kebahagiaan tidak tinggal di dalam barang milik kita dan tidak juga di dalam emas. Kebahagiaan tinggal di dalam jiwa kita. Tapi antara masa dan emas, antara masa dan emas kita tidak boleh pisahkan. Ya, maka dari itu, justru itu kita selalu mengatakan waktu atau masa itu adalah emas. Ya, kita jangan buang waktu dan buang masa, ya. Ya, dalam waktu itu ada emasnya yang berharga, ya itu dia. Setakat inilah dulu perkongsianku tentang waktu itu adalah emas. Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.